موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam muqaddimah dari kitab Lum'atul I'tiqad yang kita tahu bahwa ini salah satu ilmu yang sangat penting ya untuk kita pelajari ya, karena kita menjelaskan seputar tentang Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kata para ulama bahwa mulianya ilmu itu bergantung dengan yang dipelajari. Inna syarafal ilmi ma'a syarafil ma'lum. Sesungguhnya kemuliaan ilmu itu bergantung dengan apa yang dipelajari, ya, yang diketahui di situ. Kita berbicara masalah nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kita berbicara tentang Allah. Ya, ini menunjukkan berbicara tentang zat yang maha agung. Ya, dan kita berbicara masalah gaib. Maka tidak kita bersandar kepada akal, tetapi sandaran kita kepada dalil, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan ulang sebentar. Di pertemuan yang lalu kita sedang menjelaskan di dalam kaidah-kaidah seputar masalah sifat Allah. Kaidah yang pertama, bahwa sifatullahi kulluha uliyah. Sifat-sifat Allah semua itu adalah sifat yang tinggi, sifat yang sempurna dan sifat terpuji. Tidak ada sedikit pun kekurangan padanya. Gitu ya. Jadi yang pertama, semua sifat Allah itu sifat yang tinggi, sifat terpuji, sifat sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali, ditinjau dari sisi manapun. Gitu ya. Maka kalau ada sifat yang di situ terkandung kekurangan, bagaimana? Kita nafikan dari Allah. Seperti sifat dolim. Itu kita nafikan. Kenapa? Karena sifat dolim itu adalah sifat apa? Nakis, sifat kurang. Kita nafikan dari Allah. Sifat mati. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Zat yang tersucikan dari kematian. Insyaallah ya. Adapun kalau sifat yang di dalamnya bisa mengandung makna kesempurnaan dan bisa mengandung makna kekurangan, bagaimana kemarin? Maka kita tidak menetapkan untuk Allah secara mutlak. Kita tidak menetapkan untuk Allah secara mutlak.
Tapi kita tetapkan untuk Allah dalam hal yang sempurna, dan kita tiadakan untuk Allah dalam makna yang kurang tadi. Seperti sifat makar, ya, bikin tipu daya. Ya, ini kan sifat bisa maknanya positif, bisa negatif, bisa sempurna, bisa kurang. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat makar bagi Allah, itu ketika Allah membalas makarnya para pembikin makar. Wa yamkurunallaha wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka membikin makar, maka yamkurullah, Allah balas makar mereka, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang membikin tipu daya. Perhatikan ya, kenapa Allah ketika bisa membalas makarnya para pemikir makar, menunjukkan apa? Allah itu memiliki kekuatan. Maka kita tetapkan sifat makar bagi Allah kapan? Ketika sempurna. Ya, makanya dalam pertemuan lalu kita jelaskan bahwa kalau ada orang bertanya, apakah Allah disifati dengan makar, bikin tipu daya? Apa kata Syekh? Jangan katakan iya, jangan katakan tidak. Kalau kita mengatakan iya itu salah, mengatakan tidak pun salah. Maka bagaimana? Kita jawab bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah membalas orang-orang yang berbuat makar. Gitu ya. Ini sifat yang yang terkandung padanya sifat kesempurnaan dan sifat kekurangan. Sekali lagi bahwa sifat Allah itu semua tinggi, sifat sempurna, sifat terpuji, tidak ada kekurangan sama sekali. Maka setiap sifat yang di dalamnya ada makna kekurangan tidak boleh kita tetapkan untuk Allah. Kemudian kaidah yang kedua, Syekh mengatakan sifatullahi tanqasimu ila qismain. Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua, yaitu sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Apa sifat subutiyah itu? Yaitu ma athbatahallahu li nafsihi. Itu sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Seperti apa? Sifat hayah, sifat hidup. Apa ada dalam Al-Quran? Allah menyebutkan Allah itu hidup. Ya, ada ya. Banyak sekali. Ya. Kemudian sifat al-ilm. Allah memiliki sifat berilmu. Ya, tentunya kita menetapkan sifat itu yang layak bagi Allah. Ya, seperti Allah punya hidup, ya, sifat hidup. Itu tentunya sifat hidup itu tidak sama dengan hidupnya manusia, dengan hidupnya makhluk. Kalau hidupnya makhluk, dulu diawali dengan tidak ada, kemudian dilahirkan hidup. Kehidupan manusia ini nanti diakhiri yang namanya dengan kematian. Tapi tentang hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak diawali dengan tidak ada dan tidak pernah diakhiri dengan kematian. Ya, iya. Ini kemudian al-ilm. Allah menetapkan dirinya sifat al-ilm, yaitu Allah berilmu. Tentunya ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk. Ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Ilmunya Allah tidak diawali dengan kebodohan, kemudian tidak diakhiri dengan kelupaan. Kalau manusia bagaimana? Dulu lahir bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'an. Engkau tidak mengetahui secuil apapun. Kan gitu, bodoh awalnya. Belajar, ada ilmu. Sudah belajar lama nggak dimurojaah, lupa lagi. Itu manusia. Sedangkan ilmunya Allah tidak pernah diawali dengan kebodohan dan tidak pernah diiringi dan diakhiri dengan kelupaan. Itu ya. Maka apa kata beliau mengatakan di sini? Wa yajibu itsbatuhanillah. Maka sifat ilm hidup bagi Allah kita wajib menetapkan bagi Allah alal wajhi la'iq bihi, dari sisi yang layak pantas untuk Allah. Gitu ya? Iya. Diperhatikan. Itu namanya sifat subutiyah, sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Adapun yang kedua yaitu sifat salbiyah. Apa itu? Hiyallati nafahallahu an nafsihi. Yaitu sifat-sifat yang Allah nafikan untuk dirinya. Allah mensucikan dirinya dari sifat-sifat
manfiyah itu. Seperti apa? Seperti sifat dzulm, berbuat zalim. Ya, Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Allah tidak pernah zalim ahadan, kepada seorang pun. Perhatikan. Ya. Di situ ahadan, kalau kita belajar bahasa Arab itu isim nakirah. Konteksnya apa? La, nafi. La yadlimu rabbuka. Berarti apa? Allah tidak pernah berbuat zalim dengan seorang pun, siapapun. Orang kaya tidak pernah Allah zalimi, orang miskin tidak pernah Allah zalimi. Gitu ya. Laki-laki tidak pernah Allah zalimi, perempuan pun tidak Allah zalimi. Itu kenapa? Allah nafikan pada dirinya sifat zalim itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa sifat itu ada dua. Ada sifat subutiyah yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang Allah nafikan untuk dirinya. Nah, pertemuan kemarin kita sampai di sini. Kemudian kita melanjutkan dari ucapan penulis kitab, yaitu syarah kitab ini, Syekh Utsaimin mengatakan al-far'u tsalis. Cabang yang ketiga dari kaidah masalah sifat ini. Syekh mengatakan as-sifatu subutiyatu tanqasimu ila qismain. Sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya terbagi menjadi dua lagi, yaitu zatiyatin wa fi'liyatin. Itu sifat zatiyah, bisa dibaca zatiyatin, bisa dibaca zatiyatun. Zatiyatun wa fi'liyatun, itu sifat zatiyah, sifat zatnya Allah. Dan yang kedua sifat fi'liyah. Perhatikan ya, ini kalau nggak ditulis ya agak ini tercampur-campur. Apa sifat zatiyah itu? Maknanya kata beliau, hiyallati lam yazal wa la yazalu muttasifan biha. Itu sifat yang Allah senantiasa tersifati dengannya. Itu zatiyah. Seperti sifat mendengar, sifat melihat, sifat mengetahui. Jadi sifat ini selalu melekat pada diri Allah, itu maksudnya. Kan gitu ya? Iya. Dimanapun, kapanpun Allah selalu mendengar. Segala yang kita ucapkan, bahkan apa? Allah tahu dan Allah mendengar terhadap isi hati kita. Ini. Makanya kalau kita hendak berbuat baik, membaca Al-Quran atau sholat, gak usah nunggu Allah tahu. Ya, mesti Allah tahu, mesti Allah mendengar, kan gitu. Insya Allah ya, makanya ketika kebiasaan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar ada perbedaan. Kalau sholat malam, kalau Umar itu suaranya dikerasin. Ya, tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq, kalau sholat malam pelan sekali. Makanya saat itu Rasul bertanya kepada Umar, ya Umar, kenapa? Kamu kalau sholat malam suaranya kuat-kuat. Ya, Umar mengatakan, karena biar orang lain terbangun. Kata Umar. Abu Bakar, kenapa? Kau sholat malam pelan sekali sampai nggak terdengar suaranya. Rasul, sesungguhnya aku ini berdoa kepada Zat yang Maha mendengar, walaupun suara kecil. Apa kata Rasul? Ya Abu Bakar Siddiq, turunkan suaramu, wahai Umar, turunkan suaramu, wahai Abu Bakar, angkat sedikit suaramu. Berarti apa? Jadi sunahkan untuk apa? Membunyikan suara, tidak terlalu lirih, tidak terlalu keras. Ya, apalagi pakai toa, nggak boleh ya. Tengah malam pakai toa. Nah ini, kenapa? Itu tadi Allah sifati dirinya dengan asami, yaitu Allah mendengar dan Allah melihat. Nah, sifat mendengar dan melihat ini adalah apa? Sifat zatiyah. Itu Allah senantiasa tersifati dengan sifat ini. Dipahami Bapak sekalian? Nah, adapun yang kedua, yaitu sifat yang sifatnya fi'liyah. Apa itu? Hiyallati tata'allaqu bimasyiatihi in sya'a fa'alaha wa in sya'a lam yaf'alha. Yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki melakukan, dan jika tidak menghendaki, Allah tidak melakukan. Seperti apa? Contohnya di sini, kal istiwa'i ala arsy. Seperti Allah itu istiwa di atas arsy. Perhatikan ya, ini sifat Allah. Allah di mana? Istiwa di atas arsy. Banyak dalam ayat Al-Quran itu, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy. Di mana arsy? Arsy itu di atas langit sana. Yang Allah mengatakan wa arsyuhu 'alal ma. Dan arsy-nya Allah di atas air. Jadi di atas langit sana itu ada air.
Sudah kita jelaskan ya, kita tuahi dulu hadisnya, bahwa di atas langit yang ketujuh itu sana ada air, ada lautan lagi. Kemudian apa? Arsy-Nya Allah di atas air itu. Nah, Allah istiwa di sana apa? Ini termasuk sifat fi'liyah. Kapan Allah berkehendak di situ? Kapan Allah tidak berkehendak, maka bagaimana? Tidak istiwa, kan gitu. Wal maji, Allah datang. Jadi Allah itu ada beberapa ayat yang menerangkan Allah datang. Seperti di dalam surat Al-Fajr, ketika manusia berada di padang mahsyar, hari yang begitu terik, hari yang begitu lama, ya, manusia mereka tidak beralas kaki, tidak berpakaian alias telanjang, dan mereka belum disunat, ditambah matahari didekatkan, ya, 1 mil di atas kepalanya, ya, maka manusia betul-betul tidak kuasa untuk menanggung terik dan panasnya hari itu. Karena seharinya saja Allah mengatakan, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Jarak seharinya itu adalah 50.000 tahun. Insya Allah seharinya. Maka manusia nggak kuat mereka. Ya, maka mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada para nabi untuk apa? Minta syafaatnya. Namun apa? Setiap nabi yang diminta syafaatnya selalu mengatakan nafsi nafsi. Aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Maka ketika manusia datang kepada Nabi Isa, coba kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Muhammad, minta syafaatnya. Maka kemudian Rasul mengatakan, inilah bagian saya. Kemudian Rasul segera mendatangi arsy-Nya Allah. Beliau sujud di situ dengan sujud yang paling lamanya. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang paling indahnya. Sambil mengatakan, sekarang saja saya belum bisa mengucapkan pujian itu. Kemudian Allah mengatakan, ya Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' raqsa is'al tu'ta, ya isfa'tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, silahkan kau minta, niscaya diberikan. Silahkan kau minta syafaat, niscaya diberikan syafaat. Akhirnya apa? Rasul mulai minta kepada Allah. Minta kepada Allah apa? Syafaat. Agar apa? Agar Allah itu menyegerakan hisab manusia di padang mahsyar. Maka Allah terangkan dalam surat Al-Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka Allah pun datang saat itu. Sedangkan malaikat mereka bersaf-saf. Nah ini, Allah datang, kadang Allah tidak datangan gitu. Ini kenapa? Ini namanya sifat fi'liyah. Kapan Allah menghendaki datang, datang. Kalau tidak menghendaki, tidak datang. Contoh lagi Bapak sekalian. Rasulullah menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, bahwa sepertiga malam terakhir, Rasulullah mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa'astajibalah. Ya, Rasul mengatakan Allah Subhanahu wa taala ini turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Allah turun di situ. Siapa yang turun? Allah. Dan Allah mengatakan, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Barang siapa minta kepada aku, akan aku berikan permintaannya. Nah ini siapa yang datang? Allah Subhanahu wa taala. Kok bukan malaikatnya? Mustahil. Kalau yang datang malaikat, yang turun malaikat, nggak mungkin malaikat mengatakan, siapa yang minta kepada aku, saya kabulkan. Kan gitu. Nggak mungkin malaikat. Kenapa? Malaikat nggak bisa mengabulkan permintaan manusia. Ini menunjukkan bahwa yang datang betul-betul adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi kapan Allah menghendaki datang kalau tidak. Itu dikatakan sebagai apa? Sifat fi'liyah. Berkaitan dengan perbuatan Allah. Nah ini. Ulangi lagi bahwa sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya terbagi dua. Ada sifat zatiyah, yaitu yang Allah senantiasa tersifati dengannya. Seperti Allah melihat, Allah mendengar, Allah berilmu. Kan gitu. Kapanpun, dimanapun Allah mendengar, melihat, berilmu. Kan gitu. Dan yang kedua, sifat fi'liyah. Berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah menghendaki berbuat, tidak menghendaki tidak berbuat. Seperti tadi, Allah datang, Allah istiwa, dan sebagainya. Dan kata Syuthaimin, warubbama takunu sifatu zatiyatan fi'liyatan bi'tibarani. Dan terkadang ada satu sifat, dia itu ya sifat zatiyah dan fi'liyah. Dari dua tinjauan. Seperti apa kata beliau? Jadi satu sifat tapi apa? Mencakup dua. Fi'liyah dan zatiyah. Seperti kata beliau, sifat Allah al-kalam. Allah berbicara. Ya apa tidak? Mana ayatnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima.
Allah berkata kepada Musa, taklima, betul-betul pembicaraan, betul-betul berkata. Perhatikan, ini bukan Musa berbicara ya kepada Allah, tapi Allah di situ mengatakan sifat kalam ini fa'innahu bi'tibari asli sifat dzatiyah. Ya, sifat kalam itu ditinjau dari sisi asal sifat, ini sifat dzatiyah. Itu apa? Allah senantiasa kalam. Nah, setiap kejadian itu dengan apa? Dengan kalam Allah, kun fayakun kan gitu. Nah, adapun dari kenapa li'annallaha lam yazal wa la yazal mutakaliman, karena Allah senantiasa berbicara. Ya. Adapun ditinjau dari satu persatunya kalam Allah itu adalah sifat fi'liyah. Kenapa? Li'annal kalama muta'alliqun bimasyiatihi, karena kalam itu, pembicaraan Allah itu berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak berbicara, kalau tidak maka tidak. Ini sifat kalam ya. Jadi sifat kalam apa ini? Bisa sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Bisa maknanya Allah senantiasa tersifati dengan itu, dan itu juga berkaitan dengan kehendak Allah. Iya. Kemudian Bapak sekalian, cabang yang keempat. Syekh mengatakan, kullu sifatin min sifatillah fa innahu yatawajjahu 'alaiha salasatu as'ilah. Setiap sifat dari sifat Allah, maka diarahkan kepadanya 3 soal, 3 pertanyaan. Apakah sifat Allah itu hakiki atau sifat tidak hakiki? Lawan hakiki berarti majazi. Ya, maksudnya apa? Allah misalkan mensifati dirinya, Allah turun. Apa Allah betul-betul turun? Allah mensifati dirinya punya wajah. Apakah betul-betul wajah? Kan gitu maksudnya. Gitu ya. Yang pertama, apakah sifat Allah itu hakiki atau bukan? Dan mengapa? Pertanyaan pertama. Yang kedua, hal yajuzu takyifuha. Apakah boleh kita itu mentakif? Takif itu ada 2 makna kata para ulama. Bisa maknanya menanyakan, Allah turun, bagaimana turunnya Allah? Itu pertanyaan nggak boleh. Ya, mesti seperti lagi, Allah punya tangan. Menanyakan bagaimana tangan Allah, itu nggak boleh. Bahkan kata Imam Malik rahimahullah, pertanyaan itu adalah bid'ah. Perhatikan Imam Malik yang mengatakan ya. Imam Malik yang mengatakan. Itu ketika ada salah seorang murid beliau bertanya, ya Imam, kaifa istawa? Bagaimana Allah istiwa? Imam Malik mukanya merah, marah beliau. Dan mengatakan, al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, was-su'alu anhu bid'atun, wal imanu bihi wajibun. Kata Imam Malik, bahwa yang namanya istiwa itu perkara yang diketahui manusia. Wal kaifu, sedangkan menjelaskan tentang kaifiyahnya, bagaimana sih Allah punya tangan, bagaimana Allah turun, bagaimana Allah itu datang, bagaimana Allah punya wajah. Kata beliau, adalah apa? Majhul, perkara yang tidak mungkin diketahui. Kenapa? Allah dan Rasulnya tidak pernah menerangkan. Yang ketiga, was-su'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ini kata Imam Malik. Bertanya Allah bagaimana wajahnya. Bid'ah kata beliau. Kenapa? Ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah, itu setiap hari dibaca dan didengar Rasul dan para sahabat. Tidak satu pun sahabat bertanya Rasul, bagaimana Allah turun? Ya Rasul, bagaimana Allah punya wajah? Enggak pernah itu. Ini menunjukkan apa? Perkara yang baru. Ya, kata Imam Malik. Dan yang terakhir, wal imanu bihi wajibun, dan beriman dengannya adalah perkara yang wajib. Kita itu diperintahkan iman saja sudah. Beriman sudah. Ini ya. Kenapa? Ini berbicara masalah gaib. Nah, ini yang berapa? Yang kedua. Yang ketiga kata beliau, diarahkan soal hal tumathilu sifatil makhlukin. Apakah sifat Allah itu sama dengan sifatnya makhluk, dan mengapa? Ada 3 ya. 1 kata beliau, apakah sifat yang Allah miliki hakiki atau bukan? Yang kedua, apakah boleh kita itu menerangkan bagaimana sifat Allah itu, memberikan kaifiyahnya? Ketiga, apakah sifat Allah itu sama dengan makhluknya? Maka kata beliau, fajawabu su'alil awal, maka jawaban pertanyaan pertama, apakah sifat Allah hakiki atau nisbi? Beliau mengatakan, na'am hakikoh, ya, sifat Allah itu hakiki.
Kenapa? Li'annal asla fil kalami al-haqiqah. Karena asal dari pembicaraan adalah hakikat. Apalagi yang berbicara Allah. Fala ya'dilu anha illa bidalilin sahihin yamna'u minha. Maka tidak boleh kita memalingkan dari berita tadi, dari sifat tadi, kecuali dengan dalil sahih yang mencegah darinya. Perhatikan. Jadi ini kaidah teman-teman sekalian. Kalau kita membaca masalah sifat Allah dalam Al-Quran, bagaimana? Itu adalah hakiki. Ya, hakiki. Termasuk pembicaraan manusia, orang lain misalkan kita berbicara, di sana ada sapi. Ya sudah, kita pahami sapi gitu. Jangan-jangan maksudnya adalah apa? Kambing gitu. Gak bisa. Itu sama ya. Kita ngomong, Mas, di sana tadi ada sapi di pinggir jalan. Lah itu maksud Pak itu maksudnya kambing. Coba. Kita senang nggak digitukan, Pak? Setiap kita ngomong diselewengkan terus mananya. Tadi di sana Pak Bupati itu berbicara pidato. Itu maksudnya apa? Ajudan Bupati. Setiap kita ngomong digitukan, coba. Ya nggak pernah sampai lah kan gitu. Nah sekarang yang berbicara tentang sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nggak kemudian kita memalingkan? Itu bukan hakiki. Nggak bisa, nggak boleh. Kecuali kata beliau, kalau memang ada dalil yang sahih, yang melarang, yang mencegah untuk memakai dengan lafaz yang asli tadi. Nanti, Masya Allah, nanti disebutkan di sini. Adapun jawaban yang kedua, boleh tidak? Kita itu memberikan kaifiyah, yaitu bentuk atau tata cara dari sifat Allah itu. Beliau mengatakan, la yajuzu takifuha. Tidak boleh kita itu memberikan kaifiyah, memberikan bentuk dari sifat Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, wala yuhituuna bihi ilman. Dan mereka itu tidak pernah melingkupi ilmu mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi lagi, pernah saya jelaskan di sini bahwa ya kita akan menetapkan sesuatu, ya itu menggunakan salah satu dari tiga. Kan gitu. Apa yang pertama? Melihat secara langsung. Kita akan bercerita, Mas, yang namanya komodo itu kayak gitu. Bisa ceritakan? Kenapa? Karena kita pernah lihat langsung. Nah yang kedua, kita mau menceritakan komodo. Tapi ternyata kita belum pernah lihat komodo aslinya. Apa yang kedua? Dengan cara yang semisalnya. Jadi komodo itu mirip seperti apa? Nah, biawak, buaya, kadal itu mirip gitu. Kalau yang paling sering lewat ya cicak kan mirip ya. Gitu. Bentuknya gitu mirip lah. Kita bisa menghukumi, menetapkan itu kenapa? Karena ada semisalnya. Nah sekarang yang pertama, pernah nggak kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak pernah. Yang kedua, apakah ada yang semisal dengan Allah? Nggak ada. Maka nggak mungkin kita akan menghukumi Allah, mensifati Allah dengan apa yang kita pernah lihat. Nggak mungkin. Yang kedua, menghukumi Allah, menetapkan sifat bagi Allah dengan sesuatu yang pernah kita lihat yang semisalnya, nggak mungkin. Yang ketiga, berarti apa? Menggunakan khobar yang sahih. Komodo kayak apa sih? Gini Mas, komodo itu punya kaki 4, ekornya panjang, gitu ya. Oh gitu. Nah kita mulai tahu ini, gitu ya. Kenapa? Ada orang yang pernah melihat atau orang pernah mendapatkan berita, cerita kepada kita. Nah, maka kalau kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka jalannya cuma satu tadi, yang terakhir. Dengan apa? Berita yang sahih. Berita yang sahih tentang nama dan sifat Allah cuma satu. Kalau Al-Quran, hadis Nabi. Kan gitu. Gak pakai tahayul. Apalagi nanya sama keris itu yang punya 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 listriknya, nggak bisa di sini. Masya Allah. Ini. Jadi yang kedua kata beliau tidak boleh kita memberikan kaifiyah. Li'annal aqla la yumkinuhu idraku kaifiyati sifatillah. Karena akal manusia tidak mungkin bisa mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah itu. Nggak mungkin, manusia itu nggak akan sampai ke sana. Makanya hati-hati ya, ini kita berbicara tentang zatnya Allah. Ya, maka jangan pernah berbicara tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kalian mengikuti sesuatu yang tidak tahu ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua dimintai pertanggungjawaban. Apalagi kita berbicara tentang sifat Allah.
Ya, jangan pernah kemudian kita pakai khayalan. Ya, kita saja Bapak sekalian, kalau kita sifatnya dihayal-hayalkan, ada orang belum pernah ketemu dengan kita misalkan, tiba-tiba cerita, itu kalau Pak Ahmad itu orangnya itu, gede, tinggi, hitam, berewokan. Padahal nggak punya jenggot, orangnya kecil kan gitu, orangnya sangar gitu. Kita seneng nggak disifati seperti itu? Padahal itu tidak ada pada diri kita nggak seneng. Dan sekarang bagaimana kita mensifati Allah sesuatu yang tidak Allah sifatkan untuk dirinya? Gitu ya. Ini pertanyaan kedua. Boleh tidak memberikan kaifiyah? Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, apakah sifat Allah itu semisal ataupun sama dengan sifat makhluknya? Belum mengatakan la tumathilu sifatin makhluk. Sifat Allah tidak pernah sama dengan sifatnya makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan Bapak sekalian. Ini ya, di dalam ayat ini adalah penjelasan tidak ada satupun yang semisal dengan Allah. Loh Ustaz, tapi kan katanya Allah punya sifat ilmu. Kita juga punya ilmu. Allah punya sifat wajah, kita punya wajah. Berarti kalau itu sama. Apa jawabannya? Ya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada semisal dengan Allah, walaupun dari sisi nama sama-sama punya wajah. Ya, Allah punya wajah, makhluk punya wajah. Tapi tidak sama hakikatnya. Apalagi makhluk dengan Allah. Sesama makhluk saja dengan punya sifat namanya sama, itu nggak sama hakikatnya. Contoh sekarang, kita punya kaki. Semut punya kaki, ya kan? Apakah mananya kaki kita seperti kaki semut? Ya enggak. Kita punya wajah. Mohon maaf, monyet punya wajah. Kan gitu, padahal sama-sama punya wajah. Kalau kita katakan, kalau Anda bilang kamu punya wajah, berarti kamu kayak monyet. Kan gitu. Ya nggak benar. Kenapa? Sesama makhluk saja punya sifat yang sama, dengan nama yang sama, tidak sama hakikatnya. Bagaimana dengan antara makhluk dan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nggak akan sama. Gitu ya. Makanya ini harus benar dulu memahaminya ini. Nah ini. Ya, iya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Kemudian kata beliau, wal farqu bainat tamtsil wat takyif. Dan sekarang beliau membedakan apa tamtsil dan takyif. Ya. Jadi ini istilah yang terlarang di dalam memahami sifat Allah. Itu tidak boleh tamtsil. Tamtsil itu kalau bahasa kita itu menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluk. Gitu ya. Itu tamtsil. Adapun takyif itu adalah membagaimanakan sifat Allah. Ya. Allah menerangkan bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah terhampar. Kan gitu. Allah titik menjelaskan Allah punya dua tangan, kan gitu. Kemudian orang menjelaskan dari tangan Allah itu punya jari 5, kemudian tangannya gini warnanya. Nah itu namanya takyif. Itu apa? Terlarang. Kenapa? Termasuk berucapan berucap atas Allah tanpa ilmu. Dari mana dia tahu warnanya kayak gitu? Bentuknya kayak gitu, enggak ada kan? Nah itu dia ngada-ngada masalahnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu beliau mengatakan bahwa tamsil itu anna tamsil dzikru kaifiyati sifati muqayyadatan bimumatsal. Yaitu tamsil adalah menyebutkan kaifiyah suatu sifat Allah. Bagaimana sifat Allah itu yang dikaitkan dengan yang dicontohkan. Seperti orang mengatakan tangan Allah seperti tangan manusia. Wajah Allah seperti wajah manusia. Lah itu yang namanya apa? Dia itu mentamsil. Hukumnya haram. Termasuk berucap atas Allah tanpa ilmu. Wa takyif, sedangkan takyif itu dzikru kaifiyati sifati ghairu muqayyadatin bimumatsal. Itu menyebutkan tentang kaifiyah, bagaimana sifat Allah tanpa menyebutkan yang semisalnya. Tanpa menyebutkan seperti ini gitu loh. Jadi sebutkan Allah turun gini. Ya, Allah punya wajah gini. Nah itu. Itu apa? Itu namanya takyif. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kedua-duanya adalah apa? Al-qaulu 'ala Allah bila ilm. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan sudah kita terangkan itu dosanya lebih mengerikan dari syirik itu sendiri.
Ya, Allah ketika menyebutkan, mengurutkan dosa itu. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal ithma wal bagh bighairi haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini Allah mengurutkan dosa. Katakanlah ya Rasul, innama harrama rabbiyal fawahish. Katakanlah, Allah tidak mengharamkan melainkan satu perbuatan fawahish. Perbuatan keji, zina dan sebagainya. Yang kedua, wal ithma, perbuatan dosa yang lainnya. Yang ketiga, wal baghi, melampaui batas, zalim kepada orang lain. Yang keempat, wa an tusyriku billah, enggak berbuat syirik kepada Allah dalam hal yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Yang keenam, perhatikan, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, engkau berucap, berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Ini Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seorang yang mengucapkan atas nama Allah tanpa ilmu lebih ngeri itu daripada syirik itu sendiri. Alhamdulillah. Gitu ya, maka hati-hati. Kita berbicara tentang Allah, hati-hati. Nah, itu perbedaan antara apa? Antara takyif dan tamsil. Misal takyif, ya, beliau mengatakan contoh takyif. Ayatakhayyala liyadillahi kaifiyatan muayyanatan. Itu seorang, dia menghayalkan tangan Allah itu dengan bentuk tertentu. Insyaallah ya, tangan Allah gini-gini. Nah itu. Berarti itu takyif. Ya, la matsila laha fi aidil makhluk. Yang tidak ada semisal baginya pada tangan-tangannya makhluk. Fala yajuzu hadza takhayyul. Maka tidak boleh untuk menghayalkan seperti ini. Nggak boleh ya. Iya. Kemudian Bapak sekalian, kaidah yang terakhir. Ini maka mukadimah kita selesai. Insyaallah pekan depan kita akan lanjut ke inti kitab. Nah, al-qaidatur rabi'atu, kaidah yang keempat. Bima naruddu bihi 'alal mu'attilah. Apa yang kita bantah terhadap orang-orang mu'attilah. Apa mu'attilah itu? Mu'attilah itu adalah orang yang menolak ya, nama atau sifat Allah. Itu mu'attilah namanya. Kalau tadi yang suka memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk namanya mumatsilah. Adapun yang menolak itu adalah apa? Adalah namanya mu'attilah. Orang yang menolak, coba berani sekali ya. Menolak ayat yang berbicara tentang sifat, kenapa? Seringnya pakai akal. Ya contoh mereka menolak sifat Allah punya wajah, punya tangan, kenapa? Karena, loh, masa Allah punya tangan, nanti tangan Allah kayak kita. Itu salah duluan. Nah, maka para ulama menyebutkan mu'attilah itu ada dua. Ahlu ta'til, orang yang suka menolak ayat masalah sifat dan juga nama Allah, ada dua. Ada yang menolak itu kulli, semua ditolak. Ada yang juz'i, jadi dipilih-pilih. Ini diterima, ini ditolak. Insyaallah ya. Adapun mu'attilah yang kulli, yang semua itu seperti golongan Mu'tazilah. Ya, mereka menolak semua. Ya, menolak semua. Atau Jahmiyah, maaf. Jahmiyah itu mereka seluruh nama Allah mereka tolak. Masya Allah, ini berani sekali mereka ya. Adapun yang kedua adalah dari kalangan Mu'tazilah yang mereka menolak sebagian sifat dan menetapkan sebagian. Dan mereka menetapkan itu pun bukan karena dalil. Tapi apa? Menurut akal mereka. Beda kan? Ahlus sunnah menetapkan itu dengan dalil. Karena kita berbicara tentang Allah. Ini bedanya ya. Jadi dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah mereka menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian. Yang ditetapkan pun itu bukan karena dalil. Ya, karena bukan tunduknya kepada dalil, tapi apa? Karena konsekuensi akal mereka. Adapun kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya adalah kita menerima segala yang Allah beritakan. Perhatikan ya. Walaupun hal itu mungkin kurang atau tidak masuk akal. Kenapa? Di antara ciri orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman kepada ghaib. Nah, sekarang saya di sini beliau bagaimana caranya kita membantah bagi orang-orang yang menolak nama atau sifat Allah. Beliau mengatakan siapa mu'attilah itu? Al-mu'attilatu humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illahi aw sifatihi. Yaitu orang-orang yang mengingkari sesuatu dari nama atau sifat Allah. Wa yuharrifuna nususa an dhahiriha, dan mereka memalingkan nas-nas tentang nama dan sifat dari zahirnya. Ya.
Zahir Allah mengatakan tangan ini bukan tangan. Ya, Allah mengatakan wajah bukan wajah. Allah mengatakan datang bukan datang. Yang datang maksudnya wajah, malaikat dan sebagainya. Itu namanya apa? Memalingkan nas dari zahirnya. Bagaimana cara? Ya, wa yuqalu lahum al-mu'awwilah, yang mereka dinamakan dengan apa? Ahlu ta'wil di situ. Nah, maka kata beliau, bagaimana cara kita menjawab mereka? Wal qa'idatul amatu fi ma naruddu bihi alaihim an naqul. Maka kaidah umum untuk kita membantah ucapan mereka adalah kita katakan satu, inna qaulahum khilafu dhahirin nusus. Ucapan mereka itu menyelisihi zahirnya nas. Perhatikan ya, zahirnya nas. Jadi seperti Allah tadi mengatakan waja'a rabbuka, Allah datang untuk apa? Menyelesaikan urusan hamba di mahsyar. Ya, orang Mu'attilah, kalau Mu'awwilah, orang mentakwil mengatakan yang datang itu bukan Allah, tapi apa? Amrullah atau malaikatullah, perintah Allah atau apa di situ? Malaikat Allah. Nah, ini mereka tahu dari mana itu? Allah mengatakan waja'a rabbuk, Allah datang. Mereka tambah lagi. Apa tambahannya? Amru rabbik, telah datang urusan atau perintah Allah. Jelas nggak ini? Ini jelaskan mereka menyelewengkan nas dari zahirnya. Zahirnya mana? Datang sudah. Kan gitu. Kok kita kemudian menafsirkan yang lain? Ilmu dari mana? Mana keterangan yang datang itu urusan Allah Subhanahu wa taala atau malaikatnya? Allah mengatakan tadi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Kata mereka, yang turun bukan Allah, tapi rahmatnya Allah sepertiga malam terakhir. Satu, ya, boleh menafsirkan seperti itu? Tidak boleh. Kenapa? Alasannya satu, ini menyelisihi zahirnya nas. Ya kan gitu. Nas Allah mengatakan apa? Yang turun Allah, kata Rasul. Kok mereka mengatakan yang turun rahmatnya Allah? Satu, menyelisihi zahirnya nas. Kan gitu. Satu ya. Yang kedua, ya, kita jawab mereka wa khilafu thariqatis salaf, dan itu adalah menyelisihi jalannya para salaf. Siapa salaf itu? Sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang mengikuti dengan baik kepada mereka. Ustaz, memang kenapa? Memangnya kalau menyelisihi jalan salaf itu salah? Jawaban ini pertanyaan ini. Memang kalau kita menyelisih jalan mereka salah? Jawabannya salah. Kenapa? Perhatikan Bapak sekalian. Allah mengatakan, surat apa ini? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at sabila, kata Allah. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mereka memilih mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Perhatikan, kaum mukminin yang Allah jelaskan dalam ayat ini siapa? Sahabat Nabi, jalannya para salaf. Perhatikan, jadi barang siapa yang mengikuti jalan selain jalannya para sahabat itu, bagaimana? Nuwallihi matawalla, kami biarkan dia berpaling, dia tersesat, wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Nah, ini konsekuensinya. Jadi meninggalkan jalan para salaf, sahabat tabi'in dan tabi'in, itu adalah apa? Kesesatan. Allah biarkan dia tersesat, bahkan Allah masukkan dalam neraka. Kan gitu. Nah, ini. Jadi berbicara menjadi jalan salaf itu bukan ringan. Ya, bukan ringan sama sekalian. Nah, jadi ini sekali lagi, orang yang mengatakan yang datang itu adalah urusan Allah atau rahmat Allah, itu menyelisihi, selain menyelisihi zahir nas yang ada, yang kedua menyelisihi jalan para salaf. Yang ketiga, walaysa alaihi dalilun sahihun, dan di sana tidak ada dalil yang sahih. Yang apa? Yang memalingkan bahwa makna turunnya Allah adalah rahmatnya Allah atau malaikat Allah. Nggak ada sama sekali. Berarti pada situ termasuk berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Wa rubbama yakunu fi ba'di sifat wajhun rabin aw aktsar, dan terkadang pada sebagian sifat ada bantahan sisi keempat atau lebih. Lah,
kalau berkaitan masalah Allah turun seperti terakhir, malam terakhir, ada sisi keempatnya. Yaitu apa? Gini Pak, kan Allah mengatakan, Rasul mengatakan, yanzilu rabbuna, Allah turun ke langit dunia ketika seperti ke malam terakhir. Ya, mereka mengatakan yang turun itu siapa? Malaikat. Sekarang mungkin nggak? Begitu turun, kan dikatakan di situ, man yad'uni fa astajibalah. Siapa berdoa kepada aku, akan aku kabulkan. Siapa minta kepada aku, akan aku berikan permintaannya. Mungkin tidak malaikat yang ngomong seperti itu. Mungkin nggak? Malaikat bilang kepada manusia, silakan malaikat minta kepada aku. Manusia silakan minta kepada saya, malaikat akan saya berikan. Mustahil. Ini menunjukkan bahwa yang datang betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Loh, Nasad, nanti kalau Allah turun, terus arasnya siapa yang ngisi? Lah itu lagi. Itu nggak pernah ditanya para salaf itu. Itu kalau manusia kan gitu. Masya Allah, Pak. Tadi kan sifat istiwa itu sifat fi'liyah. Kalau Allah berkehendak dia di arasnya, kalau tidak bagaimana Allah tinggalkan kan gitu. Kan itu tergantung dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kita itu jangan ngeles ya. Ngeles kok dalil gitu loh ya. Ngeles kok keterangan Allah dan Rasulnya. Ya mbok takut kepada Allah sedikit kan gitu ya. Nah ini teman sekalian, Masya Allah, ini sedikit ya muqaddimah dari Syekh rahimahullah tabaraka wa ta'ala ya, untuk membuka kepada kita cakrawala ilmu yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bagus untuk diulang-ulang, kalau perlu dihafal ini. Ini kaidah Masya Allah ya. Syekh ini Masya Allah termasuk ulama yang sangat perhatian dengan masalah ini, kaidah-kaidah masalah nama dan sifat. Beliau punya kitab ya lanjutan tentang masalah kaidah ini. Beliau beri nama dengan Al-Qawaidul Muslah. Itu kitab khusus menjelaskan tentang kaidah-kaidah di dalam seputar nama dan sifat Allah. Semoga Allah mudahkan kelak kalau kita sudah selesai kitab ini, mungkin kita berpindah kepada Qawaidul Muslah atau mungkin kepada kitab-kitab yang menjelaskan nama dan sifat Allah yang lebih rinci lagi. Insyaallah ya, semoga Allah mudahkan dan semoga Allah berikan kepada kita kesempatan serta panjang umur agar kita semakin memanfaatkan waktu yang ada ini untuk semakin menggali ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita dan mengampuni segala dosa dan khilaf kita serta memasukkan kita semua ke dalam surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.